Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Safira Permata Ayu, STB 5043, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang politik hukum dan pemasyarakatan guna memenuhi nilai UTS. Izin untuk share screen materinya Bapak. Di sini ada konsep dari politik hukum pemasyarakatan. Definisi dari hukum itu sendiri merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersifat memaksa mengatur perilaku manusia, dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan menciptakan ketertiban. Tokoh yang mendefinisikan hukum ini ada Utrecht, J. Van Kant, Simorangkir, dan Sastro Pranoto. Kemudian ruang lingkup dari hukum itu sendiri ada sumbernya itu berasal dari undang-undang, kemudian adat, jurisprudensi, traktat, perjanjian. Kepentingannya itu meliputi dua, yaitu privat dan publik, sifatnya memaksa, dan bentuknya itu bisa berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Tujuan dari hukum itu sendiri menurut Sudikno Mertokusumo tentunya untuk mengatur ketertiban dan keseimbangan. Sedangkan untuk pengertian dari politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Sedangkan menurut KBBI itu merupakan ilmu dan praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Tentunya politik itu merupakan proses menentukan dan melaksanakan tujuan dari negara itu melalui kekuasaan dan kebijakan. Tujuan utamanya tentu untuk keadilan dan supremasi hukum, kemudian ada perlindungan hak warga negara, serta menjaga stabilitas sosial dan demokrasi. Ruang lingkup dari politik itu, menurut Miriam Budiarjo, ada teori dan sejarah politik, kemudian lembaga politik yang meliputi pemerintah, konstitusi, dan administrasi publik, kemudian partisipasi politik, dan yang terakhir ada hubungan internasional yang meliputi politik dan hukum internasional. Nah, untuk politik hukum itu sendiri merupakan kebijakan atau strategi negara di bidang hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mahfud MD, politik hukum itu merupakan kebijakan resmi yang digunakan dalam pembentukan atau perubahan dari hukum itu sendiri. Nah, tujuannya itu seperti yang dijabarkan oleh Mahfud MD yaitu untuk mencapai tujuan negara. Tentunya politik hukum itu harus mencakup kepastian, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, apa itu pemasyarakatan? Definisi dari pemasyarakatan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1, yaitu subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Nah, menurut Saharjo, yaitu pembinaan manusia agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, fungsi dari pemasyarakatan itu sendiri ada 6, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Tujuannya itu tentu saja untuk melindungi hak tahanan dan anak, pembinaan warga binaan agar mereka sadar akan kesalahannya, kemudian memperbaiki diri, serta proses reintegrasi sosial di mana nantinya warga binaan akan kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, perlindungan pada masyarakat agar warga binaan ini tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Di sini saya akan menjabarkan penjara pada masa Hindia Belanda, di mana konsepnya penjara itu sebagai alat kekuasaan kolonial, berorientasinya pada hukuman, dan narapidana itu cenderung sebagai objek penindasan, di mana tujuannya memberikan efek jerah dan menekan perlawanan rakyat. Dan ciri-ciri penjara pada masa Hindia Belanda itu tentunya ada kerja paksa dan perlakuan yang tidak manusiawi. Sedangkan penjara pada masa kemerdekaan, eh,
di rentang tahun 1945 sampai 1964 merupakan konsep masa transisi dari sistem kolonial ke nasional dari hukuman retributif menuju pembinaan awal. Tentunya bertujuan untuk menegakkan hukum nasional dan kemudian mulai mengarah pada perbaikan narapidana. Ciri pelaksanaannya itu walaupun masih dipengaruhi oleh sistem Belanda, tapi mulai ada pendidikan dan rehabilitasi secara sederhana. Arah perkembangannya itu sendiri menuju ke konsep pemasyarakatan yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Nah, Konferensi Lembang tahun 1964. Ini merupakan titik awal perubahan dari sistem kepenjaraan ke pemasyarakatan yang dipelopori oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman pada saat itu, di mana Saharjo menegaskan bahwa narapidana adalah manusia yang harus dibina, bukan dihukum semata. Konsepnya itu sendiri berawal dari pembinaan, kemudian rehabilitasi, dan diakhiri dengan reintegrasi sosial. Kemudian menghapus sistem balas dendam atau retributif. Tentu saja arah kebijakannya itu menuju humanisasi sistem peradilan pidana dan berfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian, perlindungan hak narapidana, dan persiapan narapidana kembali ke masyarakat agar masyarakat itu tidak memberikan stigma negatif kepada warga binaan. Untuk politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan, contoh nyata di lapasnya itu saya ambil contoh di UPT saya terdahulu, Bapak, di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta, di mana di sana terdapat pemanfaatan lahan untuk hidroponik, kemudian budidaya jamur, budidaya lele, dan eh, eh, banyak pelatihan kerja di mana warga binaan itu bisa mengelola soft skill-nya agar pembinaan kerja itu sendiri dapat diimplementasikan oleh warga binaan setelah mereka bebas. Kemudian, eh, konsep dari politik hukum itu kan merupakan kebijakan negara dalam bidang hukum untuk mendukung ketahanan pangan dalam lapas. Kemudian, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan agar mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial ke masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata ataupun isi materi. Terima kasih, Bapak.